kalau kayak jadi reseller atau dropshipper tuh sekarang masih oke nggak sih? Oke oke oke. Di zaman sekarang kan ya Ya, itu balik lagi ke yang tadi sih, yang di awal tadi. oke. Oke, balik lagi di channel Juvia Gift di sesi Obama, obrolan bareng marketplace. Ya. Ya, oke. Oke, Pras, kita jumpa lagi ya. Kali ini Ya, nggak terasa udah di sesi 4 ya berarti ya? 3 atau 4 ya? Iya, Itu ya. ya 4 ya, 4 ya. Dan di mana ini nanti kita bakal lanjut lagi ya bahas Betul terkait banget. optimasi. Kemarin kita sempat bahas soal sedikit isu ya Yap, yang ada di marketplace, tapi kita balik lagi sekarang ya. betul. Balik ke gimana cara kita untuk membuat toko, mengelola toko, bahkan strategi yang lainnya. Ya, yang jelas kita kasih ini ya apa yang awal-awal dulu aja Iya ya, iya iya pasti. yang penting kalian bisa konsisten di awal, baru nanti untuk selanjutnya bisa lebih mudah lagi untuk ke depan. Iya, ya. Jadi kurang lebih biasa seperti biasa, entah kita obrolan nanti berapa menit Iya, karena tenang saking aja. asiknya ya. Itu nanti kita atur lagi lah intinya ya, biar Betul. teman-teman yang penting nggak masalah durasinya berapa lama, yang penting cepat mudeng aja sih, Iya, itu harapan kami ya, gitu betul. ya. Oke, nah di sesi kali ini kita di-support nih oleh salah satu toko perlengkapan alat olahraga nih. Ya, Jadi buat teman-teman yang pengen beli alat-alat olahraga, terusan bingung cari sepatu atau raket mungkin bisa atau dibeli di lainnya, mana nih? ya bisa dibeli di Set Sport ya. Ya, Ya, jadi Set Sport ini salah satu toko online juga ya. ya, Itu nanti yang bisa kalian akses ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok ya. udah lengkap Dan juga ya. udah lengkap, Yes, Pak. jual perlengkapan alat olahraga dan itu lengkap banget. Ya, Silahkan jadi teman-teman kalau mau jangan lupa. eee, beli perlengkapan olahraga, Iya, cek langsung di Set Sport aja. yang jelas Oke. original kan. Ya, Ya, original pasti ya. pasti. Oke. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ya masuk Yuk ke balik ke sesi ya. Obama ya. Kali ini kita lebih banyak bahas apa nih, Mas? Kira-kira, Mas? Kita mau bahas nih, kalau untuk yang di awal buat teman-teman yang masih baru mulai nih, Mhm. gimana sih cari supplier yang oke, yang bisa nanti kalau kita jual di marketplace itu ya Oke. bisa dapet keuntungan dari, kitanya kayak gitu. Oke. Gimana sih? Ya. Ada ininya nggak? Ada ini ya, maksudnya kita harus bahas gimana caranya nyari Iya, produk ya ini betul. ya. Karena memang sejauh ini tuh banyak banget dari rekan-rekan Yup, yang WA ke Juvia Gift ya khususnya iya. ya, itu banyak tanya, "Kak, saya belum punya toko dan saya masih bingung produknya nih." Itu ya. Dan itu kan jadi pertanyaan pertanyaan banget ya. Iya, Karena seperti yang kita ketahui sendiri, kalau kita cari supplier, cari produk itu kan harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, betul. apa aja? Yang pertama soal kualitas ya pastinya ya. Iya, jelas. Terus ada lagi Ketersediaan barangnya juga iya harus. betul, Nah, itu kan stoknya ya. berarti ya betul. Stoknya gampang 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 dicari dijangkau juga, enggak, gampang dicari enggak gitu. Terus harganya, jelas, ya jelas ya. jelas. Karena balik lagi kalau bisa kita dapat supplier itu paling enggak kita bisa ngambil profit itu di atas 20%. Betul. Ya kan ya? Kalau di bawah itu ya maaf aja ini Iya, ya. nanti kerja bakti kita Iya jatuhnya betul. kalau di marketplace ya. Oke. Nah, ya pengalaman kita sih ya, itu sejauh ini yang jelas kita bisa jualan di marketplace cari supplier itu tuh dengan dua dua cara ya yang jelas ya. Masih dengan cara offline ataupun dengan cara online Iya, ya. Offline kita gimana? Ya cari sekitar betul. ya. Itu benar-benar kita harus cari supplier. Poinnya kenapa kita minimal banget ya kalau nggak dia produsen suppliernya itu distributor, Iya, iya, iya. ya kan ya. Jadi kalau Yang udah jelas tangan pertama paling enggak ya. iya, tangan pertama lah ya gitu Iya, ya. Soalnya kalau udah naik-naik lagi nanti harganya udah langit pasti udah ya, selangit itu betul. ya. Cari untungnya juga susah kan Iya, ya. betul betul betul, cari untungnya juga susah. Nah, Iya, kalau offline itu enaknya kita itu bisa megang barangnya betul. langsung. Bisa Terus survei langsung ke tempat produksinya iya, yang betul jelas betul, ya. ya jelas yang jelas. Dan terus kita juga bisa tanya ketersediaan stoknya, Iya, gitu ya. Nah paling, eee, minusnya kalau offline nih, kadang-kadang tuh harganya itu udah campur-campur nih. iya, Karena si, apa, penyedia barangnya itu biasanya kan punya cost untuk sewa tempat, iya. untuk operasional, untuk SDM dan lain-lain sehingga harganya mungkin agak beda. Tapi harusnya kalau memang dia produsen, itu kita masih bisa jual lagi lah dengan Iya, harga yang lebih.
atas lagi ya, Betul gitu ya. betul betul. Terus yang kedua kalau online gimana nih, Mas? Kalau online, menurut saya sih, pengalaman saya ya itu tadi sih, di marketplace kan banyak juga nih, Oke. kita bisa Mhm. riset toko mana yang harganya sekiranya miring, Mmm, kemudian dia juga, untuk ketersediaannya banyak, mhm. sama yang jelas pendidikan tokonya nih, mungkin bisa kulakan di mall kayak gitu Iya kan iya iya iya. juga lumayan kan. Sekarang kan udah dari produsen langsungnya juga udah jualan di, marketplace kan. Oke, Mungkin iya. itu sih. Mungkin ada tambahan? Berarti itu kayak kita lebih cross selling ya, Iya antar betul. marketplace ya, Iya gitu ya. Jadi, misal kita bisa ngambil di apa, yang murah nih ternyata di Shopee, iya kita bisa jual di Tokopedia, iya atau betul. mungkin sebaliknya gitu Iya ya, terutama dengan marketplace lain juga ya. iya. Jadi intinya memang kalau teman-teman mau cari produk, itu silahkan. Itu ada 2 cara terkait offline sama online, itu ya. Yang bisa, kalian kondisikan sih gimana-gimananya, Iya. gitu ya. Terus juga untuk apa namanya, yang terakhir paling ya, itu teman-teman juga bisa ngambil di omnichannel. Oh iya, Iya, iya. kayak, Omnichannel. yang paling banyak, ini sih diiklankan ya, itu apa itu namanya, kayak Baleo Mall, Evermost juga ada ya kayak Evermost, Evermost ya Evermost. Oh Everpro, iya, Everpro ya? itu juga ada ya. Iya Jadi iya platform-platform kayak gitu yang memang itu bisa, iya. dimanfaatkan lah Ya ya. mungkin kalau punya modal lebih bisa impor langsung ya kalau Iya, bisa oh ya. iya Itu juga betul. jelas Oh kan iya, untuk harga dan keuntungannya juga berarti oke bisa tuh. kalau ngomong impor bisa di Alibaba, Iya betul. Sekarang, Amazon, banyak platformnya juga kan iya, sekarang. oke, Cuma memang untuk mungkin pengirimannya ataupun yang lainnya kan harus diperhitungkan juga kan. iya, Karena nggak murah sekarang kan untuk izinnya dan lain sebagainya kan masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. heeh, betul betul, oke. Nah, kalau kita udah dapat barangnya nih, Mas, Ya. ya, terus kita pengen tahu nih karakteristik dari marketplace itu apa aja sih sebenarnya? Misal Hmm, kayak Shopee, bagusnya tuh jualan apa, iya betul. Tokopedia apa, itu gimana mungkin, Mas, bisa sharing nggak? Yang harus dilakukan sih mungkin, kita kan tahu juga karakteristik setiap tadi ya dibilang kan setiap marketplace itu beda ya. Mmm, Mungkin Tokopedia itu cocoknya jualan apa, kayak iya kayak Shopee kan mungkin, jualannya yang murah-murah nih atau iya, yang kayak di identiknya TikTok ya, oh iya, barang-barang murah kayak gitu. heeh, Sedangkan kan, branding Tokopedia itu, kayak barang elektronik iya kebanyakan di Tokopedia karena mungkin orang tuh lebih percaya kayak gitu sih. iya, kayak Tokopedia itu malah lebih kayak buat cowok ya? Iya mungkin iya mungkin. Oke. Kalau Shopee itu lebih ke perintilan ya. Iya. Tapi kayaknya kalau saya lihat nih ya, Shopee kan dulu memang kayak khasnya itu untuk cewek ya. Dulu sih, iya Iya betul dulu ya, betul. kayak, beli barang-barang perabotan, Aksesoris, aksesoris, iya iya ya, itu banyak yang banget harganya tuh. murah. Tapi Dengan sekarang tuh kayak udah nyampur alur aja ya gitu udah loh. campur. Elektronik pun banyak di Shopee Betul. ya, kan ya. Terus, mungkin ada marketplace lain, kayak itu kan kita baru bahas, Shopee, Tokopedia ya. Sama TikTok paling nggak ya? Nah, bahas Shopee, Tokopedia. Terus, ada lagi TikTok nih. Iya. TikTok itu kira-kira yang Pras lihat kebanyakan jualan apa tuh? Kalau TikTok sih mungkin, karena, penggunanya juga mungkin dari Gen Z kan, ya Mmm, mungkin untuk, produk-produknya sih ya kebutuhan dari mereka sih. Ya iya mungkin, banyak juga sih elektronik ataupun yang barang-barang mahal ada juga, tapi memang untuk pasarannya, menurut saya sih yang rank harganya juga ini sih, nggak terlalu mahal-mahal juga sih, oh karena ya, itu tadi, untuk, apa namanya, yang make untuk mhm, yang TikTok kan kebanyakan di Gen Z iya, kan, oke. kayak gitu sih. Iya sih, saya juga setuju sih kalau kebanyakan Gen Z. Cuma yang saya, agak was-was dari TikTok ya sebenarnya ya, entah ini mungkin juga buat marketplace lain lah Iya, itu banyak banget yang jualan kayak produk tuh murah-murah banget. betul. Itu tuh kayak nggak tahu, eee, cara mereka itu entah itu mereka produksi sendiri atau emang ada yang nge-supply dan lain-lain. Itu banyak saya lihat contohnya paling banyak itu yang sering seliweran di, akun saya itu parfum, Ya, ya. parfum. Parfum beli beli 4 30.000 ya, berarti kan itunya tuh satu satu botolnya 7.500 ya. 700. Ya, sedangkan kalau kita lihat deh di tempat refill aja, refill parfum ya, Iya di mana itu tuh 1 milinya itu Rp1.000 lah iya. anggaplah, udah murah banget ya. Ya Tapi paling kalau nggak 20.000 lah dapat itu ya iya, satu botolnya ya. berarti kan kalau 30 mili itu kali 1.000 30.000 itu kok Iya, bisa 7.530 betul. mili. Itu Iya perlu dipertanyakan isinya apa iya. gitu.
Jadi mungkin yang beli juga harus perhatikan juga ya, nggak cuma murahnya aja. Iya, terus juga tisu juga Iya, ada. tisu banyak, Iya, heeh. jadi seperti itu. Nah, kalau yang sekarang diam-diam tapi sebenarnya masih gerak kayak Lazada gitu Iya. gitu, efektifnya buat jualan apa sejauh ini, Bang, menurut Mas sendiri? Kalau dulu sih aku sering biasanya, untuk Lazada sih aku produk-produk yang memang, ya kecil-kecil juga kayak barang impor tapi Mhm, apa namanya, nggak terlalu besar juga kayak gitu sih. Karena oke. di Lazada tuh juga lumayan murah sih kayak Oh, gitu, iya. Kak. Ya, kalau Lazada emang sejauh ini experience saya tuh cuma dikit. Iya, Ya karena dulu tuh sempat trauma juga pakai Lazada terkait, kurirnya. kurirnya Karena ya. mereka tuh kayak egois banget, pakainya Lex namanya, Iya, Lazada Express gitu kan ya. punya sendiri ya. Punya sendiri ya, yang di mana dulu kota tempat saya tinggal itu masih belum ter-cover Oh banget. iya, Jadi paket saya nggak tahu ke mana, gitu. Dulu dulu sih punya, bad experience kayak gitu sih. iya, Cuma nggak tahu kalau sekarang. Tapi kalau memang dari segi barangnya sih lebih murah-murah ya, murah-murah. heeh. Terus banyak banget event, banyak banget promo gitu ya, Betul. kalau di Lazada kayaknya ya. Jadi sibuk ke situ-situ aja sih, intinya seperti itu ya. Oke, jadi intinya dari 4 marketplace ini nih yang bisa kita apa, lihat Shopee itu kebanyakan masih dominan lah ya, Iya, Shopee ya, masih kalau dominan. kita Masih bilang nomor satu lah ya untuk di iya, Indonesia ini ya. kayaknya sekarang kalau kita kategorikan untuk hanya untuk cewek, enggak juga ya. Enggak juga. Ya, Udah sekarang udah semua bener-bener umur, bias ya, heeh, tua bener-bener bias. muda, Tua muda, cowok, cewek cowok itu cewek ada udah semua, butuh semua di all Shopee ya. gender semuanya sudah Nah, masuk kalau di Tokopedia mungkin saya bisa bilang itu masih kebanyakan ke cowok sih usernya sih, iya. ya. Karena ya ada sih produk-produk cewek juga, cuma nggak tahu kenapa kayak ngangkatnya juga agak susah. Iya, di Tokopedia agak susah. Oke, berarti kalau TikTok tadi barang-barang Gen Z Iya, ya, menggunakan kebanyakan ya. Jadi kalau virtual. misal kata Mas tadi barang-barang Gen Z itu banyak masuk di situ ya, Iya, di situ ya. Dan yang terakhir Lazada ya emang support sistem lah ya iya kasarnya ya. betul, Terus juga masih banyak marketplace lain sebenarnya ya. betul. Kayak apalagi ya Mas ya? Ada Ada Blibli juga Blibli, masih, heeh, terus yang ada apa namanya, kelihatannya mati tapi sebenarnya masih eksis iya, juga ya. terus ada apa Masih lagi ya banyak. kayaknya ya? Banyak ya, masih ada kayak Carousel tahu nggak? Oh ya, Kalau heeh heeh. kalau itu malah belinya, aku biasanya barang-barang second. Oh barang-barang second ya? Oke. Sama kayak Bukalapak juga sama Oh, oh ya kayak gitu. Bukalapak Iya, ya, oke. Bukalapak. Bukalapak itu masih yang bertahan sebagai pemilik Indonesia Iya, lah ya. walaupun mungkin traffic-nya nggak terlalu ada, Heeh. yang fanatik tersendiri lah untuk Oh masuk ya sana. fanatik tadi. Oke, oke. Oke, siap ya. Jadi, setelah itu kita kan udah tahu nih, Iya, ya, kita cari barang seperti apa, terus kan jualnya harusnya di di mana, mana ya tadi ya. kan kita udah jelasin ya marketplace-nya itu yang cocok untuk barang yang mungkin kalian pilih nanti, spesifikasinya seperti apa silahkan ya. Iya. Terus, apalagi nih Mas yang pengen Ya mungkin kalau udah tadi ya, kita bicara tentang, cari produk yang di mana. Nah, untuk kalau yang sekarang sih, ya untuk yang masih pemula nih, mhm. kalau kayak jadi reseller atau dropshipper tuh sekarang masih oke nggak sih? Oke, oke, oke. Di zaman sekarang kan, ya Ya, itu balik lagi ke yang tadi sih, yang di awal tadi. oke. Jadi, ya kayak di awal tadi ya yang jelasin ya, sebenarnya reseller dropshipper masih oke ya, selama kita bisa dapat harga yang memang bisa nge-cover Iya, untuk biaya admin dan lain-lain ya. betul. Terus ya kalau bisa sih jangan di marketplace yang sama, Iya, apalagi kita cuma barang-barang itu aja. iya, paling nggak ada, yang lebih unik lagi lah ya, Iya betul, pembeda paling pembeda nggak, heeh, walaupun barangnya sama tapi pembeda penjualannya mungkin iya bisa ngangkat. iya. Walaupun, di sisi lain kita bisa memanfaatkan fitur demografis dari si marketplace ketika kita baru buka akun. Iya, Ya, biasanya marketplace itu fokusnya itu kalau baru buka akun itu fokus ke sekitar, ya. Jadi kita bakalan diarahkan pembeli di kota kita, ya. Jadi kalau memang pembeli di kota kita itu punya apa, potensi potensi terhadap ya, produk itu, ya harusnya bisa sih ya. harus. Karena, kita udah trial and error ya untuk hal kayak gitu dan itu work ya. Iya, Kebetulan kita di Jogja sih, jadi, eee, barang apa ya, peminatnya juga lumayan lah gitu betul ya. betul. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ada yang lain lagi nggak, Mas, kalau terkait reseller sama dropshipper peluang-peluangnya? Ya mungkin kebanyakan sih itu aja sih Mmm, yang kita tahu kan, yang memang, apa namanya, optimasi gimana kan itu nanti juga, setelah ini baru dilakukan. oh iya, oke. Nah berarti kalau setelah ini kan teman-teman udah dikasih insight nih ya, Iya, gimana cari barangnya gitu ya. Kalau lokasinya ya kan teman-teman yang milih ya. iya, iya, Dan jelas kita udah, eee, coba ngasih tahu gimana
carinya, suppliernya, dan apa yang harus diperhatikan, dan lalu dijualnya kemana, ke Iya. marketplace mana, dan yang terakhir ya peluang-peluangnya seperti apa. Kayak gitu ya. Pokoknya harus pinter-pinter ini ya, lihat peluang ya. Iya. Yang mungkin di sekitar lagi kebutuhannya lagi banyak apa kayak gitu. Jadi Hmm. untuk cari produknya juga tahu nih kebutuhannya sekarang tuh apa, jangan yang nggak laku tapi malah dijual kayak gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Betul. Oke, ya udah, mari kita jalan Pras. Ya, Nanti kita lanjut Faizan, di sesi betul. berikutnya aja ya. Banyak materi lagi yang akan kita bawakan. Dan yang jelas, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe. Kalau mau tanya bisa langsung Boleh drop di langsung mana, ke Pras? komen aja lah Ya, langsung di YouTube kita ya. di YouTube ya, atau mungkin di sosial media kita juga bisa. Betul Oke. ya. Thank you Pras, Betul, dan thank you ya juga. sampai jumpa Sampai juga. di next session lagi ya. Di sesi Obama, obrolan bareng marketplace ya. Di channel juga Thank you. Bye. Bye.